Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat ya nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Siang ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Untuk full summary chapter 1067 ini kemungkinan keluarnya agak delay ya, karena ada beberapa faktor penyebab Redon tidak mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kita kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya semakin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Untuk Raw chapter 1067 ini kemungkinan akan rilis di siang ini ya. Jadi jika kalian ingin melihat komik low quality-nya, kalian tinggal follow Instagram dari Tamagon ya. Nanti Tamagon akan share di Instastory Tamagon. Nah, inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada pengungkapan misteri selanjutnya dari Vegapunk dan juga Pulau Egghead itu sendiri. Ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini, salah satunya adalah kita juga lebih banyak mengetahui tentang kondisi pertemuan antara Luffy dan juga Vegapunk. Yeps, namun sebelum kita masuk ke dalam spoilernya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1067 kita kali ini diberi judul Punk Record. Nah, judul ini akan langsung berhubungan dengan kepala telur yang berada di Pulau Egghead. Jadi kita akan bahas ini nanti ya. Kita akan mulai dulu dari update bocoran kita yang pertama. Chapter kita kali ini kembali mendapatkan sampul cover yang terhubung ke cerita sebelumnya. Masih melanjutkan perjalanan dari Jerma 66 dan kali ini ada pada volume 24. Sampul cover kali ini mengisahkan Caesar Clone dan juga Vinsmoke Jaji akhirnya bertemu. Namun ternyata kemudian mereka sedang bertarung. Hal pertama yang dibocorkan pada chapter ini yakni Vegapunk ternyata terlahir sebagai seorang jenius. Namun dia juga ternyata memakan buah iblis, yaitu Brain Fruit, yang memungkinkan dia memiliki penyimpanan pengetahuan yang tidak terbatas. Nah, itulah sebabnya dia memiliki kepala yang besar. Nama buah iblisnya sendiri unik, yaitu Nomi. Nomi dalam bahasa Jepang berarti otak. Alasan dari Vegapunk menggigit lidahnya sendiri adalah dia mencoba untuk mengatakan nama dari buah iblisnya sendiri. Mungkin di sini akan ada momen yang kocak ya. Nah, buah iblisnya ini memungkinkan otak Vegapunk untuk menyimpan informasi tanpa batas, namun otaknya juga tumbuh lebih besar dengan data yang dia serap. Kemudian juga terungkapnya bahwa bagian atas kepala telur dari Pulau Egghead ini seluruhnya terdiri dari otak Vegapunk dan masih akan terus berkembang. Bagian telur inilah disebut sebagai Punk Record. Nah, Punk Record ini sendiri diperbaharui setiap hari dengan data tambahan dari Vegapunk dan 6 Vegapunk yang lainnya. Vegapunk utama terkait dengan Punk Record ini adalah antena apel yang ada di kepala dari Vegapunk. Kemudian ada perbincangan antara Vegapunk dan juga kru topi jerami. Vegapunk berbicara dengan Jinbei bagaimana dia bisa ingin mengembangkan Punk Record ke tingkat yang lebih bisa diakses oleh siapapun. Siapapun bisa memperbaharui Punk Record ini dengan informasi mereka sendiri. Lantas Jinbei pun bisa mengatakan hal ini bisa menjadi buruk karena beberapa orang bisa menambahkan pikiran aneh mereka. Vegapunk lantas mengatakan bahwa buah iblis naga Momonosuke dianggap gagal oleh dirinya sendiri. Itu karena warna naga itu salah. Vegapunk adalah orang yang perfeksionis, jadi dia menganggap bahwa naga merah muda itu gagal. Kemudian lantas bocoran lainnya mengatakan robot kuno yang ditemukan Luffy dan kelompoknya dibangun 900 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu, robot itu memanjat Red Line dan menyerang Marijoa. Tetapi selama serangan tersebut terjadi, robot itu kehabisan bahan bakar dan ditangkap. Robin mengatakan bahwa itu adalah tahun yang sama ketika insiden diskriminasi Fishman terjadi. Alasan menarik juga adalah Vega Force 01 dibangun untuk meniru robot kuno ini. Namun Vegapunk sampai saat ini tidak dapat mengetahui apa sumber energi yang digunakan oleh robot. Ini adalah jenis sumber daya yang tidak diketahui untuk era saat ini. Lanjut, bocoran pun mengatakan bahwa Bonnie menggunakan lightsaber-nya untuk menyerang Vegapunk. Tetapi lagi-lagi lightsaber ini juga merupakan penemuan yang gagal karena menarik serangga. Bonnie sendiri takut kepada serangga, jadi dia pingsan. Vegapunk mengatakan ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada Bonnie. Vegapunk lantas mengatakan sesuatu kepada Luffy. Tobi jerami Luffy, pertemuan kita di sini pasti adalah takdir. Maukah kau membantuku untuk membawaku menjauh dari pulau ini?
Yeps, kemudian panel dipotong kembali dan kita sekarang menuju ke Lucy dan CP0-nya. Agen rahasia pemerintahan dunia ini sudah tiba di Pulau Egghead. Setibanya mereka di sini, mereka pun langsung meminta akses ke pulau ini untuk mengembalikan Seraphim Kuma. Lucy juga menerima laporan bahwa Bonnie terlihat di dekat daerah itu. Rob Lucci mengatakan juga bahwa Jewelerly Bonnie ini merupakan wanita yang merepotkan karena dia melarikan diri berkali-kali. Namun, pemerintahan dunia tidak lagi mempergunakannya. Jadi sekarang mereka akan bisa membunuh Bonnie jika mereka menemukannya. Yips, ternyata Vegapunk Saka menolak akses dari CP0. Vegapunk Saka menyuruh mereka meninggalkan Seraphim Kuma di mana mereka sekarang. Kemudian menyuruh CP0 ini lantas pergi. Saka lantas memerintahkan Vegapunk lainnya untuk mempersiapkan pertempuran. Kita sekarang pindah ke Pulau Momoiro. Tiba-tiba saja Kuma bangkit dan mulai berlari ke suatu tempat yang panggungnya rusak. Ivankov mengatakan, tetap bersama kami Kuma. Pertempuran tentara revolusioner baru saja akan segera dimulai. Yeps, Tamagon akan sedikit berpendapat ya beberapa hal unik mengenai update spoiler singkat chapter 1067 yang baru saja rilis di siang ini. Mengenai Bonnie yang berkali-kali ditangkap oleh pemerintahan dunia. Lucy bilang bahwa mereka sudah tidak lagi membutuhkannya. Ini berarti ada sesuatu yang sudah pemerintahan dunia coba manfaatkan dari diri Bonnie. Apakah ini ada hubungannya dengan buah iblis memanipulasi usia yang Bonnie miliki? Jika memang benar saja Vegapunk sudah melakukan eksperimen terhadap Bonnie dan menyerahkan ke pemerintahan dunia. Jadi saja mungkin alasan dari pemerintahan dunia untuk mengembalikan Seraphim akan jadi masuk akal karena ada rahasia lain di balik semua ini. Menarik juga untuk membahas robot kuno yang pernah menyerang Maria Joa 200 tahun yang lalu. Bahan bakar dari robot ini sudah habis dan era ini tidak ada lagi yang bisa untuk menghidupkannya. Seperti teori liar Tamagon kemarin yang menyatakan bahwa penghidupan robot ini disinyalir pasti ada keterkaitan dengan makhluk mistis Nika. Jika kalian belum menonton teori liar ini, silahkan cek link di deskripsi ya. Dibutuhkan suatu trigger untuk melakukan hal terhadap robot ini dan api eternal dari Sun God Nika dipercaya bisa untuk melakukannya. Dan tentunya kalian tidak akan siap. Ivankov baru saja mengatakan bahwa perang dari tentara revolusioner akan segera dimulai. Jadi bersiaplah nakama. Perang terbesar di abad ini akan segera dimulai oleh Monkey D. Dragon. Yeps, mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di siang ini ya. Untuk manga low quality-nya kemungkinan akan diprediksi turun di siang ini. Tidak akan ada full summary dari Redon ya, jadi untuk review chapternya bersabar. Mungkin paling lambat Tamagon akan upload besok siang, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita beraktivitas.